Al-Quran ini apakah sudah sempurna? Kenapa harus ada hadis? Sama Bun, Alkitab Perjanjian Baru. Bukankah Yesus itu adalah penggenapan? Bukankah Yesus itu adalah kabar gembira? Kenapa mesti ada tulisannya Paulus? Kisah para Rasul. Ada 14 tulisannya Paulus. Ada Efesus, Galatia, Tesalonika, Roma, kemudian 1 Korintus, 2 Korintus, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, Efesus. Injil sudah ada 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Apakah tidak cukup dengan keempat Injil saja sehingga ada Ibrani, ada tulisan Paulus, ada tulisan yang lain? Nah, di dalam Islam adanya hadis bukan sesuatu yang kemudian tanpa dasar, Bun. Kalau kita lihat di dalam Quran surat Al-Imran, Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Ikutilah aku dalam 3 kategori. Mengikuti Nabi itu dalam 3 kategori apa? Yang pertama, mengikuti ucapan Rasulullah disebut hadis qauliyah. Mengikuti perbuatan Rasulullah disebut hadis fi'liyah. Kemudian yang ketiga adalah takririyah. Takririyah itu adalah ketetapan daripada Rasulullah SAW. Dan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ahzab, ayat ke-70-73. 70-71, sorry. 70-71, Bang. Yang jelas ya, lah. surat Al-Ahzab. Quran surat Al-Ahzab, baik. Quran surat Al-Ahzab. Ya, di situ dikatakan begini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, taqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida, ucapkanlah perkataan yang baik dan benar." Jadi Allah menyuruh kita umat Islam untuk berkata baik dan benar. Tidak ada kata-kata radikalisme. Kata-kata saja sudah disuruh berkata baik dan benar. Bagaimana dengan perbuatan? Nah, wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum. Ketika kalian berkata baik dan benar, maka akan diperbaiki amal perbuatan kamu. Itu implikasinya. Bukan hanya diperbaiki amalan-amalan kita, Bunda, tetapi wa yaghfir lakum dunubakum, maka akan dihapus dosa-dosa kita. Ini mohon maaf, Bunda, ya, mohon maaf 1000 maaf. Jadi konsep penebusan dosa di dalam Islam itu dengan berbuat baik. Berkata baik dan benar, diperbaiki amalan kita, dihapuskan dosa-dosa kita. Contoh juga di dalam hadis yang lain, di dalam hadis itu begini, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka diampuni, dihapus dosanya 1 tahun yang lalu. Jadi penghapusan dosa di dalam Islam itu dengan berbuat baik, Pun. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wa may yuti'illaha", barang siapa taat kepada Allah, aduh salah saya. Lupa lagi, sebentar. Santai, Bang. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, ucapkanlah perkataan yang baik dan benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah memperbaiki amalan kamu, wa yaghfir lakum dunubakum, dan menghapuskan dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Dan barang siapa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan kemenangan. Faqad faza fauzan azima, akan mendapatkan kemenangan yang besar. Tidak ada konsep kemenangan yang besar di dalam Islam kecuali kita masuk surga. Kemudian di ayat yang lain, ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Taatlah kepada Allah dengan Al-Quran kalau taat kepada Allah. Wa atiur rasul, taat kepada Rasulullah, hadis. Wa ulil amri minkum, dan taat juga kepada pemimpin yang ada di atas kamu. Kalau kita di Indonesia, pemimpin kita adalah Bapak Jokowi, Bapak Presiden. Makanya kita wajib tunduk dan patuh terhadap konstitusi di negara Indonesia. Islam itu mengajarkan demikian. Atiullaha, taatlah kepada Allah. Taatilah Rasulullah, atiur Rasul, taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, sama di dalam konsep Kristen pun wajib tunduk dan patuh terhadap pemerintah sebagaimana disebutkan di dalam Roma 13 ayat 1. Harus tunduk dan patuh terhadap pemerintahan yang ada. Sama
Di dalam Islam pun harus tunduk dan patuh kepada Allah, kepada Rasul, kepada pemerintah. Nah, yang Bunda tanyakan masalah hadis itu, maka itu adalah konsep yang kedua. Maksudnya ketaatan yang kedua. Ketaatan yang pertama adalah Allah, ketaatan yang kedua adalah Rasulullah. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebaik-baiknya firman, sebenar-benarnya perkataan. Mohon maaf. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebenar-benarnya perkataan adalah firman Allah dalam Al-Qur'an. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis ini itu juga wahyu dari Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Najm ayat ke-4 sampai 5. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu Bun ya. Mudah-mudahan Oke, dapat thank you pahami. Bang.